Komisi 10 DPR RI akan membahas proses naturalisasi pemain keturunan pada awal September 2022. Hal itu tertera pada laporan. Sintayong beri keistimewaan untuk pemain Persija. 10 pemain Persija Jakarta dipanggil pelatih Sintayong ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta pada 24 Agustus hingga 7 September mendatang, yakni untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023. 10 pemain tersebut yaitu Agi Firmansyah, Ahmad Maulana Syarif, Dias Syahid Al-Hawari, Rehan Utina, Teuku Reza Fahrezi, Niko Saputro, Cahya Supriyadi, Frankie Denarmisa, Ginanjar Wahyu, dan Muhammad Ferrari. 5 nama yang disebutkan paling awal berasal dari Akademi Persija, sementara Niko, Cahya, Frankie, Ginanjar, dan Ferrari merupakan punggawa tim utama Macan Kemayoran. Persija pun berkomitmen untuk melepas 10 pemain tersebut, namun secara bertahap. PSSI dan Sintayong telah memberikan izin kepada Persija untuk melepas pemain dalam 2 gelombang. Tulis Persija di laman resminya. 5 pemain dari tim akademi dipersilahkan merapat ke TC sesuai jadwal. Sementara 5 sisanya yang berasal dari tim utama Persija akan dilepas pada 12 September 2022 atau setelah laga versus Barito Putra. Lanjutnya, adapun kualifikasi Piala Asia U20 2023 sendiri akan digelar pada 14 hingga 18 September 2022, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup F bersama dengan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Timor Leste akan jadi lawan pertama Timnas Indonesia U20 pada Kamis 14 September. 2 hari berselang, skuad Garuda Muda bakal menghadapi Hong Kong. Lalu pada matchday terakhir, pasukan Merah Putih akan melawan Vietnam pada Minggu 18 September. La Liga buka peluang Timnas Indonesia U19 latihan di Spanyol. La Liga membuka peluang bagi Timnas Indonesia U19 untuk bisa berlatih di Spanyol. Perwakilan La Liga di Indonesia, Rodrigo Gallego, menyampaikan kemungkinan tersebut setelah bertemu dengan pengurus PSSI pada Juni lalu. Ia mengatakan La Liga dan PSSI sudah sepaham dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Program latihan di Spanyol pun dapat menjadi salah satu opsi yang potensial bagi kedua pihak. Bersama PSSI, kami berbicara tentang LIB. Kami bertanya apa yang bisa kami bantu untuk PSSI dan LIB. Contohnya, mungkin ada kemungkinan Timnas U19 bisa latihan di Spanyol. Kami punya direktur teknik yang tinggal di Jakarta dan mungkin bisa membantu perkembangan sepak bola, kata Gallego dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 24 Agustus. Program latihan Timnas U19 di Spanyol akan bermanfaat mengingat agenda padat akan menanti tim arahan Sintayong. Piala Dunia U20 2023 akan menjadi ajang terbesar yang akan dihadapi skuad Garuda Nusantara. Sebagai operator Liga Spanyol, La Liga memandang Indonesia sebagai pasar potensial. Hal itu menjadi salah satu dasar keinginan La Liga ingin turut berperan dalam membangun ekosistem sepak bola di Indonesia. Program seperti turnamen yang diikuti Akademi Sepak Bola Indonesia menjadi salah satu perwujudan niat La Liga dalam menyentuh level akar rumput sepak bola. Saya yakin Federasi Sepak Bola Indonesia bisa membentuk pemain agar bisa terus mencetak pemainnya untuk berlaga di Eropa. Kami La Liga selalu bekerja sama dengan institusi lokal untuk berdiskusi dengan struktur di Indonesia, ujarnya. DPR tak mau gerak cepat, peresmian pemain keturunan kembali diundur. Komisi 10 DPR RI akan membahas proses naturalisasi pemain keturunan pada awal September 2022. Hal itu tertera pada laporan singkat rapat kerja DPR dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang digelar pada Rabu kemarin. Rapat yang dipimpin oleh Dede Yusuf membahas berbagai hal, dari mulai prestasi Timnas Amputasi Indonesia yang berhasil menembus Piala Dunia, desain besar olahraga nasional, perencanaan program pasca seleksi mahasiswa olahraga di perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
Namun, terdapat satu hal yang menarik dari rapat tersebut, yakni kabar terbaru proses naturalisasi pemain. Sekedar informasi, dokumen naturalisasi dua pemain keturunan yang dimaksud adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Proses naturalisasi keduanya kini tengah diproses di tingkat DPR. DPR dan Kemenpora pun sepakat akan membahas lebih lanjut proses naturalisasi pemain pada awal September 2022 nanti. Hal itu tertera pada Lapsing Raker tersebut. Komisi 10 DPR RI dan Kemenpora RI sepakat akan membahas pertimbangan kewarganegaraan RI bagi atlet sepak bola dilakukan pada awal September 2022. Tulis laporan tersebut dilansir dari YouTube Komisi 10 DPR RI. Publik sepak bola Indonesia tentu berbahagia dengan kabar tersebut. Pasalnya, proses naturalisasi pemain di DPR sempat tidak menemui kejelasan pada awal pekan ini. Jika berjalan lancar, Walsh dan Amat pun bisa segera mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sementara itu, proses naturalisasi pemain lainnya, Saint Patinama, kini masih proses di tingkat Kementerian Sekretariat Negara. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got